Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih anak-anak semuanya. Gimana kabarnya ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum dimulai, ya silakan anak-anak bisa mengisi absen kehadirannya pada tombol icon pesan melalui Jimit ya, yang ada pada pojok kanan bawah. Ini sudah banyak yang mengisi ya. Topik yang akan Bapak bahas, apakah sudah ada yang tahu? Kali ini kita akan membahas apa? Ya, kemarin pekan yang lalu sudah kita bahas. Belum, Mbak. Oh, belum ya? Iya, sudah sebenarnya sudah sempat disinggung. Nah, kemarin waktu Pak Ano tanya, anak-anak besok mau melanjutkan kemana ini? Banyak yang nggak tahu ternyata ini. Maka dari itu nanti kita akan membahas tentang habis lulus dari SMP mau kemana. Iya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi gambaran bagi anak-anak semuanya untuk bisa memilih atau merencanakan studi lanjut setelah SMP ini. Tujuan daripada layanan bimbingan klasikal pada hari ini ya ini adalah untuk memberikan gambaran, memberikan informasi kepada anak-anak semuanya untuk menyiapkan diri dalam menentukan studi lanjut setelah SMP sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki sama anak-anak semuanya. Jadi jangan sampai nanti ketika anak-anak itu semua sudah lulus dari SMP ya sudah terlanjur masuk di sekolah SMA atau SMK ternyata salah jurusan. Sebelum dimulai, Bapak mau menyampaikan untuk disepakati waktu untuk kita mengikuti layanan ini berapa menit kira-kira anak-anak? 1 jam pelajaran? 35 menit, Pak. 35 menit ya. Oh iya, siap. Nanti akan kita bahas sampai 30 menit ke depan. Bapak tanya ini, kalau misalkan kalau Mbak Iin lulus dari SMP mau kemana ini Mbak Iin? Saya mau ke SMK, Pak, tapi masih bingung jurusannya apa ya, Pak, kira-kira. Oh iya, nanti akan kita kasih gambaran ya, sesuai dengan minat dan potensinya apa yang dimiliki sama semuanya ini nanti, minatnya kemana? Ya, akan kita kasih gambaran. Ya. Kemudian sebelum dimulai, ya, ini kita akan relaksasi dulu. Silakan anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri, kita lakukan peregangan terlebih dahulu. Nah, silakan anak-anak berdiri. Pak, saya izin nggak bisa berdiri ya, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Halo anak-anak, masih dengar suaranya Pak Anto ya? Oke, silakan berdiri dulu ya. Anak-anak, bila nanti Pak Anto bilangnya itu 1 ya, anak-anak mengangkat tangannya ke atas, kemudian ditekuk ke kanan, ya, seperti ini. Nah, bila nanti Pak Anto bilang 2, ditekuk ke sebelah kiri, ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalkan Pak Anto bilang 3, nanti bilangnya wes bablas angine. Ya, gitu ya Nana ya. Coba silakan di openkan terlebih dahulu mic-nya ya supaya lebih semangat ini mengikuti layanan hari ini. Ya, silakan. Di on-kan dulu. Sambil diucap ya. 1 kanan, anak bilang gitu. 2 kiri, kemudian 3-nya nanti wes bablas. Silakan. 1 kanan, 2 kiri, 1 kanan, 2 kiri, 3 wes. Gimana nih anak-anak? Kira-kira sudah siap atau belum mengikuti layanan sampai nanti akhir selesai? Siap. Bila siap, nanti akan kita sharekan dulu untuk materinya. Mohon izin ya, Pak Anto menampilkan ya layarnya Pak Anto ini. Ini ya anak-anak, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang lulus SMP mau melanjutkan kemana. Ada yang masih belum tahu jurusannya di SMA mau IPA apa IPS,
atau dari SMK jurusannya mau kemana, akuntansi atau otomotif. Maka berikutnya perbedaan antara SMA dan SMK ya, untuk SMA itu outputnya adalah untuk melanjutkan kuliah ya, dari SMA maka lebih diperbanyak, lebih diperdalam untuk materi-materi pelajarannya ya. Kemudian kalau SMK ini lebih dipersiapkan untuk apa? Dibekali keahlian khusus sehingga dipersiapkan untuk siap bekerja. SMA itu dipersiapkan untuk ke jenjang perkuliahan, kalau SMK dipersiapkan untuk jenjang pekerjaan langsung bekerja bisa. Kemudian program jurusan yang ada di SMA ini satu ya, jurusan IPA. Bila anak-anak ada yang pengen jadi dokter, kemudian digital forensik, intinya ada yang berkaitan dengan adanya sains, ya maka anak-anak bisa mempelajari atau masuk dalam jurusan SMA-nya nanti di IPA, ya. Yang IPS outputnya nanti jurusan IPS akan lebih banyak karirnya nanti bisa ke akuntansi, kemudian guru sejarah ya, guru IPS dan sebagainya. Bahasa ini jadi news anchor. Ada yang tahu Mbak Nana ya? Nah, itu ahli bahasa. Lebih banyak mempelajari tentang tata bahasa ya, seperti itu. Makanya beliau bisa jadi anchor. Program jurusan yang ada di SMK ini banyak ya variasinya. Yang pertama jurusan akuntansi ya, hitung-hitungan ya. Kemudian duanya adalah administrasi perkantoran. Kemudian yang ketiga desain grafis atau multimedia atau broadcasting. Meskipun masih dasar, tapi ini bisa menjadi modal, bisa menjadi bekal untuk kita semuanya nanti mengembangkan kemampuannya kita dalam desain. Ya apalagi hari ini semuanya sudah muaranya pada desain. Ya apalagi era digital seperti ini pasti lebih banyak menggunakan desain. Ya baik itu desain digital web, kemudian desain periklanan, ini banyak sekali ya, peluangnya sangat luas sekali ya bagi anak-anak yang mau mempelajari desain grafis maupun multimedia. Atau pengen tanya nih Mbak Arum, kira-kira Ya, Pak. bakatnya apa ini? Saya itu suka masak, Pak. Itu bisa dikatakan bakat enggak, Pak? Jadi kayak saya itu kalau ibu bikin roti suka ikut-ikutan dan kadang pengen nanti suatu saat buka usaha gitu, Pak. Maka hal yang bisa kita lakukan untuk apa? Menggali minat dan juga bakat untuk merencanakan studi lanjut ya. Yang pertama yakni mencermati kelebihan, keterampilan dan juga kecenderungan kita tuh interestnya sama bidang apa ya. Kira-kira dari gambaran tadi ya, sudahkah anak-anak merencanakan studi lanjut nih akan kemana, jurusannya dan apa ya? Tanto tanya ke Mas Dodi ya, kira-kira mau kemana nih setelah lulus SMP? Ya, Pak Ranto. Jadi nanti saya setelah lulus SMP itu mau melanjutkan sekolah ke SMK, Pak. Mau mau mengambil jurusan apa tadi? Desain grafis. Oh, desain grafis. Ya, desain grafis. Soalnya kemungkinan untuk 2-3 tahun ke depan itu apa ya? Bakal digunakan gitu loh, Pak, jasa untuk mendesain grafis seperti itu. Oh itu, iya, Pak. pinter. Sip. Berarti sudah punya rencana ya untuk lanjut Ya. dan bahkan sampai karir luar biasa Mas Dodi. Ya, sudah Pak Ranto. Alhamdulillah. Memilih sekolah lanjutan ya ini dengan beberapa strategi ya, diantaranya melihat peluang untuk masuk sekolahnya itu kira-kira bagaimana ya. Jadi jangan sampai nanti kita asal masuk doang tapi kita nggak tahu track recordnya atau sekolah itu kemarin menerima daya tampungnya berapa ya. Kemudian nilainya paling tinggi paling rendahnya berapa ya. Yang berikutnya strategi dalam memilih jurusan di SMA atau SMK. Ya ini yang pertama apa? Kenali bakat atau potensi diri. Kemudian yang kedua, buktikan secara real. Betul nggak sih bakat saya itu ini bidang saya yang saya sukai, kecenderungan yang saya miliki itu ternyata benar-benar di fotografi, benar-benar di desain grafis. Oh, berangkatnya itu karena saya suka moto-moto. Betul. Kemudian, oh ternyata saya nggak suka gambar.
Betul, berarti bisa masuk ke jurusan desain grafis atau multimedia. Halo Mbak Mailin. Halo Pak. Iya, Mbak Mailin, besok kalau lulus dari SMP mau melanjutkan kemana dan strateginya apa nih untuk dipersiapkan menuju SMA atau SMK-nya nih? Saya pengen masuk SMK, Pak. Iya. Kan saya pengen ambil jurusan tatap muka. Saya sudah cari informasi ke beberapa saudara atau teman-teman. Tuh bahkan ibu orang tua juga cari informasi, katanya nanti pas masuk ke sana itu ada ujian prakteknya, Pak. Seperti itu. Jadi saya sudah mulai mau belajar buat sesuatu begitu loh, Pak. Sama persiapan nilai juga kan perlu ya, Pak, belajar. Seperti itu, Pak, paling. Wah, luar biasa sekali ini Mbak Mailin, ini sudah persiapan mulai dari sekarang, sudah bisa menentukan jurusan di sekolahnya plus strateginya, luar biasa. Nah, semoga nanti bisa jadi chef yang handal nanti di kemudian hari. Dengan studi lanjut, kira-kira ada nggak ini yang bisa menyimpulkan dari video tayangan tadi? Coba angkat tangannya. Halo. Coba. Oh iya, Mbak Arum, silakan Mbak Arum. Ya, dari video yang sudah saya lihat bisa disimpulkan kalau sukses itu tidak datang pada orang yang malas ya Pak. Kesuksesan itu perlu diperjuangkan dengan usaha yang pastinya perjuangan keras. Seperti itu Pak. Kesimpulannya apa ini? Pak Anto ke Mbak Yuli. Kesimpulannya apa ini? Pak Ranto tanya nih, kesimpulannya layanan pada hari ini kira-kira apa ini Mbak? Kesimpulannya untuk materi yang telah disampaikan oleh Pak Ranto bahwasanya untuk sekolah lanjutan setelah lulus SMP itu ada 2 SMA ataupun ke SMK, di mana dua-duanya mempunyai perbedaan. Yang satu untuk dipersiapkan untuk memasuki perguruan tinggi, yang satu disiapkan untuk siap bekerja. Dan untuk memasuki kedua sekolah menengah tersebut harus mempunyai strategi bagaimana cara agar bisa masuk ke SMA maupun ke SMK. Terima kasih. Baru mendapatkan informasi bisa menentukan plus merencanakan strateginya, luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak kelas 9A, luar biasa. Nah, ini untuk lembar kerja peserta didik ya, layanan bimbingan klasikal. Ya, ada nama, kelas, kemudian beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Anak-anak Pantok minta untuk mengisi ya form evaluasi hasil dari layanan bimbingan klasikal dengan topik yang kita bahas hari ini. Insya Allah akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk anak-anak semuanya sudah perhatian. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama dan juga salam ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anto.